Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini berjudul resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan seseorang dalam mengatasi dan melalui tekanan, dan kemudian kembali ke kondisi semula setelahnya. Tidak semua orang punya resiliensi. Tidak semua orang bisa menanggung masa-masa kekurangan. Orang bisa jatuh terpuruk, stres, dan depresi. Tidak semua orang juga bisa menanggung masa-masa kelimpahan. Orang bisa terlena, mabuk dalam kelimpahan, akhirnya memiliki gaya hidup hedon. Jadi orang bisa hancur, terlena, dan hidup dalam kubangan dosa akibat kekurangan dan kelimpahan. Dalam Filipi 2, 12 dan 13, Rasul Paulus memberikan teladan hidup yang baik, bahwa dia memiliki resiliensi. Dia mengalami kekurangan dan kelimpahan. Namun Rasul Paulus mampu melewati kedua masa itu dengan baik. Filipi 4 ayat 12 dan 13 mengatakan, "Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Paulus punya banyak pengalaman. Resiliensinya bukan karena pengalaman dan kemampuan yang dia miliki, tidak dalam kekuatan tubuh atau dalam pikirannya. Kemampuan itu adalah kekuatan yang dia peroleh dari Kristus. Dalam teks aslinya, kata memberi menggunakan kata endinamonti yang maknanya adalah berbagi kekuatan. Jadi artinya Tuhan berbagi kekuatan dengan Paulus, sehingga Paulus dapat menanggung segala perkara. Dengan itu Paulus mampu menahan baik keadaan panas atau dingin, kenyang atau lapar, kekurangan atau kelimpahan. Tuhanlah yang memberi kekuatan atau resiliensi, sehingga kita mampu melewati segala keadaan. Ketika kekurangan, kita tidak terpuruk dalam stres, depresi. Ketika kelimpahan, kita tidak terlena. Yang perlu kita persiapkan adalah kita tidak perlu tenggelam dalam pencobaan apapun, karena ada yang dapat menguatkan kita. Kita tidak perlu menyerahkan diri pada godaan, karena ada yang mampu memberi jalan keluar yang kreatif. Kita tidak perlu terganggu, jengkel, dan tersandra dengan pikiran-pikiran yang tidak pantas dan keinginan-keinginan yang tidak mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tidak perlu takut dengan apa yang akan terjadi, cobaan, godaan, kemiskinan, kekurangan, penganiayaan yang mungkin sedang menunggu di depan mata kita. Kita tidak perlu berkecil hati, karena seharusnya kita tahu betapa istimewanya menjadi seorang Kristen yang merasakan pencobaan hidup. Dan kita tahu bahwa kita punya satu sahabat yang tidak berubah, yang paling berkuasa dan mau berbagi kekuatan untuk kita mampu melalui segala keadaan. Ketika kita diberkati, kita tidak terlena dan tenggelam di dalamnya. Justru ketika kita diberkati, kita semakin menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kekurangan, kita tidak terpuruk, tetapi mampu bangkit. Seperti seorang yang dalam keadaan terpuruk dalam Yohanes 5, ada seorang yang sudah sakit 38 tahun lamanya. Tetapi dia tidak bisa sembuh karena tidak ada orang yang menolongnya untuk turun ke kolam Bethesda. Ketika Tuhan Yesus datang, Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dari cerita ini ada perbedaan mendasar antara kolam Bethesda dengan firman Tuhan.
Perbedaan itu adalah orang yang sakit harus turun ke kolam dulu baru sembuh. Sedangkan firman Tuhan sembuh dulu baru bisa berjalan. Jadi perbedaan ini begitu mencolok dan begitu sangat berbeda. Jadi dari sini Bapak Ibu Saudara kita bisa menyimpulkan bahwa firman Tuhan ketika kita membaca, merenungkan, dan membawa dalam doa-doa kita, maka firman itu akan memiliki kuasa. Dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Bapak Ibu Saudara, praktisnya adalah bagaimana caranya agar kita benar-benar mengalami kuasa di dalam firman Tuhan dengan sungguh-sungguh beriman bahwa firman Tuhan itu mampu mengubah kita. Baca dan renungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian dalam doa-doa kita minta Roh Kudus untuk menyelidiki bagian-bagian hidup kita yang salah. Dengan itu, kita akan benar-benar mengalami kuasa firman itu. Maukah kita mengalami kuasa firman Tuhan? Jawab dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Bapak Ibu Saudara tidak sedang menjawab saya. Engkau sedang menjawab Tuhan. Sama seperti ketika Tuhan bertanya kepada orang sakit itu, "Maukah engkau sembuh? Maukah engkau mengalami kuasa firman-Ku?" Saya rindu berdoa untuk kita semua. Bapa yang baik yang telah mengaruniakan firman-Mu kepada kami semua, ampuni setiap kami jika kami sempat ragu, tidak percaya, merendahkan dan meremehkan firman-Mu. Kini kami rindu Tuhan untuk mengalami kuasa firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami semua untuk tetap setia kepada firman-Mu. Baik di masa kekurangan kami tidak mengalami keterpurukan, baik di masa kelimpahan kami tidak terlena dan mabuk dengan kelimpahan. Di masa-masa sekarang ini kami mau mengambil komitmen untuk membaca, merenungkan firman-Mu, dan melalui doa-doa yang kami panjatkan, Engkau akan mengoreksi kehidupan kami dengan firman-Mu dan pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga kami hidup sehati dan sepikir dengan-Mu. Kami amini dan yakini firman-Mu ya dan amin, bahwa firman-Mu berkata, "Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini." Amin. Tuhan Yesus memberkati.